Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini peta daerah aliran sungai di Indonesia. Seluruh daratan adalah das atau tangkapan hujan. Ribuan tahun distribusi hujan di bumi seperti ini. Ada 17.000 das di Indonesia dengan luas 2.000 miliar meter persegi dengan curah hujan 2.000 mm sampai 3.000 mm per tahunnya. Ini tetap curah hujan ini informasi dari BMKG hujan normal. Volume hujan 4.000 miliar meter kubik per tahun. Ini kalau diambil curah hujannya 2000. Karena luas das relatif tetap, maka volume hujan juga tetap. Hujan tetap inilah letak solusinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak yakin dengan hujan tetap tersebut. Tergantung dari keimanannya masing-masing. Kita simak informasi dari Bapak Rahmat Fajar Lubis tentang hujan itu tetap dari hasil penelitian selama ratusan tahun. Ada juga kan ini Pak Rahmat Fajar dari Puslit Geoteknologi LIPI. Tahun 2019 Pak Fajar ada pemberitaan mengenai prediksi kehabisan air di Pulau Jawa tahun 2040. Mengapa sampai ada prediksi seperti itu Pak Fajar? Kira-kira ini apa yang akan kita hadapi? Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan ketersediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Luas das Indonesia, saya misalkan sebuah gelas. Ini memudahkan logika berpikir kita untuk lebih memahami distribusi hujan di bumi. Nah, ini 4.000 miliar meter kubik per tahun atau 100% hujan tetap. Ini misalkan gelas itu diisi oleh air, yaitu misalkan hujan tadi tetap, kita isi air dengan tetap juga. Nah, ini akan terjadi ternyata yang melimpas itu karena kita menuangkannya ini ceroboh mungkin yang melimpas lebih banyak, yaitu 78%. Yang infiltrasi atau yang masuk ke gelas tersimpan ini infiltrasi, ini hanya 12%, atau secara real hujan jadi 480 miliar meter kubik per tahun ini yang tersimpan, yang meresap ke hutan-hutan, ke das tadi. Kemudian yang run off 3.120 miliar meter kubik per tahun. Ini terbuang, inilah yang menyebabkan banjir. Ini animasi yang real, das itu seperti ini. Kalau tadi saya misalkan sebuah gelas, ini animasinya real lapangan seperti ini, ada run off. Nah, inilah yang terbuang. Kemudian yang tersimpan seperti ini meresap di dalam tanah. Nah, ini selama ini kita kebijakannya membuang hujan. Jadi
akhirnya berdampak banjir seperti ini. Karena ini erosi di muka bumi, ini keruh. Harusnya kita mengikuti ada 3 aturan, yaitu petunjuk Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi ternyata ribuan tahun yang dilakukan selama ini salah. Kata salah ini berdasarkan Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, membuang hujan itu batil, hujan yang hilang itu batil, tapi yang benar hujan disimpan, hujan diresapkan ke bumi atau disimpan, dipanen. Dan juga ada aturan manusia, kriteria daya dukung das yang tergolong baik menurut Permen Kehutanan nomor 61 tahun 2014. Koefisien aliran tahunan, nah ini run-off tadi 0 di bawah 0,3. Kalau tadi kan 78% atau 0,78. Nah, kemudian ada secara internasional tinjauan teoritis distribusi air hujan di bumi. Nah, ini perbandingan infiltrasi terhadap run-off 0,75 dibanding 0,25. Ini sumber FAO. Nah, kalau kita mengikuti 3 aturan ini, neraca air Indonesia dengan perbaikan das selama 23 tahun tidak akan banjir. Jadi sesuai aturan run-off-nya di bawah 0,3, yang evapotranspirasi 10, yang meresap 75% atau 3.000 miliar meter kubik per tahun, yang melimpas atau run-off 600 miliar meter kubik per tahun. Jadi lebih banyak diinfiltrasi, ini akan menjadi aliran base flow, akhirnya sungai menjadi andal setiap musim kemarau dan juga jernih karena aliran base flow. Demikian informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.